Tidak ada yang istimewa dari pagi ini. Langit masih sama. Lampu lalu lintas yang macet masih di titik yang itu-itu juga. Tapi tetap saja, aku bangun 1 jam lebih awal dari yang seharusnya, mandi lebih cepat, dan berdandan sedikit lebih rapi. Semua hanya karena satu hal, agar bisa tiba di kantor sebelum dia. Adrian Wiratama, CEO muda yang namanya selalu disebut-sebut di berita ekonomi, pemilik karisma yang membuat ruang meeting terasa sesak hanya karena kehadirannya. Usianya baru 33, tapi ketegasannya bisa membuat manajer senior bungkam dalam satu tatapan. Dan aku hanyalah seorang sekretaris tim yang kebetulan duduk di departemen paling dekat dengan ruangannya. Aku membuka pintu kantor dengan akses card, masuk ruangan yang masih sunyi, lalu langsung menuju pantry. Tanganku sudah terbiasa meraih gelas keramik putih yang biasa dia gunakan. Setiap pagi, aku membuatkan kopi dengan racikan yang tak pernah berubah. Latte, 2 shot espresso, tanpa gula, foam tipis. Orang lain mungkin akan bertanya, kenapa aku repot-repot? Aku juga sering bertanya pada diri sendiri. Tapi jawabannya selalu sama. Karena ini satu-satunya cara agar aku bisa ada dalam rutinitas paginya. Walaupun dia tak pernah memintanya, dia selalu menghabiskan kopi buatanku. Dan setiap kali itu terjadi, hatiku seperti mendapat sedikit ruang untuk berdebar. Kupandangi hasil racikanku hari ini. Foamnya agak lebih tebal. Ah, semoga dia nggak sadar, gumamku, lalu berjalan menuju ruangannya. Dia sudah datang rupanya. Duduk di balik meja besar berwarna gelap dengan tumpukan berkas di sisi kanan. Kemeja putihnya terlihat kontras dengan kulitnya yang sedikit kecoklatan. Lengan bajunya digulung rapi, memperlihatkan lengan yang berotot tapi tidak berlebihan. Sungguh pemandangan yang terlalu berbahaya untuk jantung yang lemah sepertiku. Pagi, Pak Adrian. Aku mengetuk pintu ruangannya yang terbuka setengah. Matanya terangkat dari dokumen di tangannya, hanya sepersekian detik sebelum kembali fokus ke bacaannya. Pagi. Sudah buat kopi? Aku tersenyum kecil, meletakkan gelas di sisi meja. Sudah, Pak. Sedikit lebih foam hari ini. Mesin agak rewel. Dia mengangkat gelas itu dan menyeruputnya tanpa menoleh lagi. Tapi aku sempat melihat sudut bibirnya sedikit naik. Apakah itu senyum? Hatiku berdebar lebih kencang. Aku berbalik sebelum senyumku ketahuan, lalu kembali ke mejaku. Tapi pikiranku masih tertinggal di ruangannya. Seandainya dia tahu, hari-hariku di kantor berputar di antara email, meeting, dan pandangan sekilas yang tak pernah puas. Aku selalu menjadi bagian kecil dari setiap agendanya, entah mengatur jadwal, membuatkan notulen, atau sekadar menjadi saksi diam-diam dari kepemimpinannya yang karismatik. Namun, hari ini ada yang berbeda. Rapat pagi tadi membuatku duduk lebih dekat dari biasanya. Aku ke bagian tempat tepat di sebelahnya karena ruangan meeting penuh. Dan sepanjang presentasi berlangsung, aku bisa mencium aroma parfumnya yang segar dan lembut. Tangannya sesekali mengetik di laptop, jarinya panjang dan tegas. Tapi kemudian, saat dia bertanya padaku tentang data proyek kemarin, matanya menatap lurus ke mataku. Tanpa sengaja, terlalu dalam. Anggi, kamu yang pegang data proyek klien Valora, kan? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Iya, Pak. Saya sudah update juga di folder shared drive. Dia diam sesaat. Kirim juga ke saya by email. Dan, good job. Aku mengangguk lagi, berusaha terlihat biasa saja. Tapi kenyataannya, dalam hati aku sudah berkeringat dingin. Good job. 2 kata sederhana, tapi dari mulut Adrian Wiratama, rasanya seperti penghargaan tertinggi. Setelah rapat, aku kembali duduk.
Teman-teman satu tim mulai membicarakan hal lain. Tapi pikiranku masih tertahan pada tatapan itu. Ada yang aneh hari ini, gumam Winda, rekan sekantorku. Pak Adrian kelihatan agak lebih ramah nggak sih? Aku menoleh. Masa sih? Iya. Biasanya dia cuma ngangguk atau ngomong seperlunya. Tadi dia senyum pas ngomong ke kamu. Seketika darahku naik ke wajah. Senyum? Ulangku, pura-pura tidak mengerti. Winda mengangguk sambil tersenyum jahil. Iya. Jangan-jangan kamu berhasil nih, Gi? Berhasil apaan? Aku mencoba menertawakan komentar itu. Padahal dalam hati, ada bagian diriku yang ingin berharap. Tapi harapan adalah hal paling berbahaya dalam urusan cinta rahasia. Sore hari, aku masih di kantor. Adrian juga belum keluar. Beberapa staf sudah pamit pulang. Aku menyiapkan beberapa laporan untuk besok. Berharap waktu bisa sedikit melambat. Tiba-tiba, notifikasi email masuk dari Adrian. Subjeknya, Need your help. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Aku membuka email itu. Isinya singkat. Bisa bantu review presentasi board meeting besok? Saya butuh second opinion dari orang yang tahu seluk-beluk proyeknya. Meet di ruang rapat 2, 10 menit lagi. Bibirku terbuka sedikit. Ini pertama kalinya dia memintaku secara pribadi untuk mereview sesuatu yang penting. Aku menutup laptop, mengambil buku catatan, dan melangkah ke ruang rapat dengan hati yang setengah melayang. Dia sudah duduk di sana, sendirian. Silakan duduk, ucapnya tanpa nada formal seperti biasanya. Aku duduk di seberangnya. Mataku tertuju pada layar presentasi, tapi perhatianku tak bisa sepenuhnya fokus. Terlalu dekat, terlalu sunyi, terlalu intim, untuk dua orang yang seharusnya hanya atasan dan bawahan. Kamu punya feeling yang bagus soal tone dan narasi, katanya tiba-tiba. Makanya aku butuh pendapat kamu. Aku menatapnya. Saya? Tapi saya cuma admin, Pak. Dia menggeleng. Kamu lebih dari itu. Kamu cermat, dan kamu tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan jelas. Aku memperhatikan. Aku terdiam. Kata-katanya seperti denting kecil di hati yang sudah lama menunggu. Dan saat itulah aku sadar, perasaan ini sudah terlalu dalam. Diam-diam, aku jatuh hati pada CEO-ku. Dan mungkin, ini bukan sekadar rasa kagum biasa. Pagi datang lagi, tapi berbeda dari biasanya. Langit mendung dan gerimis halus turun sejak subuh. Aku datang ke kantor sedikit terlambat dari biasanya karena jalanan banjir. Tak sempat membuat kopi seperti biasa. Tanganku basah, sepatu belepotan air, dan rambutku sedikit kusut karena kehujanan meski sudah pakai payung. Anggi, Pak Adrian nyariin kamu tadi, ujar Winda begitu aku duduk. Aku langsung mendongak. Nyariin? Iya. Katanya dia nggak lihat kamu pagi ini. Winda menatapku heran. Tumben banget kamu telat. Biasanya kamu yang lebih duluan dari semua orang. Aku hanya tersenyum canggung. Banjir tadi. Maaf ya, belum sempat bikin kopi dia juga. Belum selesai kalimatku, notifikasi Slack masuk. Pesan dari Adrian. Kamu ada di meja? Bisa ke ruangan saya sekarang? Gugup? Sudah pasti. Tapi ada rasa aneh yang ikut merambat. Campuran panik, malu, dan sedikit kecewa pada diri sendiri. Aku mengetuk pintu ruangannya dan masuk. Dia duduk seperti biasa, menatap layar laptop. Tapi ada sesuatu yang berbeda.
Mungkin karena cangkir kopi di mejanya kosong. Maaf saya telat, Pak, ujarku pelan. Saya kehujanan dan banjir di jalan. Saya juga belum sempat. Tidak apa-apa, potongnya cepat, tapi nadanya datar. Aku diam sejenak, menatap tangannya yang bermain di touchpad laptop. Biasanya dia akan mengangguk atau minimal melihatku. Tapi hari ini dia tetap menatap layar. Saya hanya ingin kamu siapkan file untuk presentasi sore nanti. Sudah saya kirim draftnya via email. Cek dan koreksi bagian akhir, lalu share ulang sebelum makan siang. Baik, Pak. Aku menunggu sejenak, berharap ada hal lain. Mungkin ucapan, hati-hati tadi pagi, atau sekadar, nggak apa-apa kalau telat. Tapi tidak ada. Jadi aku keluar, kembali ke meja sambil menggigit bibir. Ada apa? Tanya Winda pelan. Dia selalu bisa membaca ekspresi wajahku seperti buku terbuka. Aku menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Tapi sepanjang pagi itu, perasaanku seperti diaduk-aduk. Bukan karena pekerjaan, aku sudah terbiasa dengan beban kerja tinggi. Tapi karena sesuatu yang tak terlihat, perubahan kecil dalam perlakuannya. Dan perubahan itu datang dengan alasan yang sangat jelas saat jam makan siang tiba. Aku berjalan ke pantry untuk mengambil air, dan di sana, berdiri seorang perempuan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tinggi, rambut panjang tergerai rapi, kemeja satin warna pastel, dan sepatu hak tinggi yang mengkilap. Wajahnya cantik, elegan dan berkelas. Ia sedang tertawa pelan sambil memegang 2 cangkir kopi. Aku sempat mengira dia tamu. Tapi saat kulihat Adrian muncul dari ujung koridor, hatiku seperti tenggelam. Oh, kamu udah buat kopinya? Suara Adrian terdengar lembut, lebih lembut dari biasanya. Perempuan itu mengangguk. Seperti yang kamu suka. Aku masih ingat selera kamu yang aneh itu. Hahaha. Dan dia tertawa. Adrian juga tersenyum. Senyum yang belum pernah kulihat selama 2 tahun aku bekerja bersamanya. Aku berbalik cepat, pura-pura mencari tisu. Tapi tanganku sedikit gemetar. Bukan karena cemburu. Setidaknya itu yang coba ku percaya. Tapi karena kenyataan sederhana yang datang seperti tamparan pelan. Aku bukan siapa-siapa. Kopi buatanku? Hanya kebiasaan. Tatapan-tatapannya? Mungkin hanya bagian dari profesionalisme. Semua yang kupikir bisa jadi isyarat. Mungkin hanya asumsi bodoh dari hati yang terlalu berharap. Anggi, suara Adrian tiba-tiba memanggil. Aku menoleh cepat. Dia berdiri di dekatku, dengan wanita itu di belakangnya. Ini Alena. Dia, mantan kolega lama waktu aku masih kerja di Singapura. Sekarang dia sedang bantuin proyek akuisisi baru. Mungkin untuk sementara waktu dia akan bolak-balik ke sini. Aku mencoba tersenyum sopan. Halo, Mbak Alena. Selamat datang. Alena menjabat tanganku. Senang bertemu denganmu. Anggi. Kamu yang katanya sangat bisa diandalkan itu, ya? Aku tertawa kecil. Wah, itu terlalu berlebihan, Mbak. Percakapan singkat itu berakhir, tapi rasanya hatiku sudah terlipat-lipat. Mereka berdua berjalan bersama ke ruang meeting, sambil masih tertawa pelan tentang sesuatu yang entah apa. Dan aku kembali duduk, menatap layar laptop yang terasa terlalu terang. Winda menoleh padaku. Jadi, siapa tuh? Alena, katanya mantan kolega. Kayaknya sih lebih dari itu. Winda mengerutkan dahi. Kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Tapi tentu saja, aku berbohong. Sore menjelang, dan aku kembali ke ruangannya untuk menyerahkan revisi presentasi. Dia menerimanya dengan anggukan kecil,
Tanpa banyak bicara, Alena duduk di sofa ruangannya, membaca dokumen. Aku berdiri canggung. Kalau nggak ada yang perlu saya bantu lagi, saya pamit dulu, Pak. Dia sempat melihat ke arahku. Matanya menatap sebentar, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk dan tersenyum kecil. Lalu menutup pintu perlahan. Dalam perjalanan pulang, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras, menenggelamkan lampu-lampu kota dalam gemerlap air. Aku duduk di pojok busway, menatap jendela yang buram. Wajah Adrian dan Alena terus berputar di kepala. Mereka tampak cocok. Seperti berasal dari dunia yang sama. Dunia penuh ambisi, kecerdasan, dan pengalaman yang jauh di atas levelku. Dan di titik itu, aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kutolak dalam hati. Ya, aku jatuh cinta padanya. Sudah sejak lama. Tapi cinta yang diam-diam itu, kini mulai terasa menyakitkan. Sudah 3 hari sejak kehadiran Alena di kantor. 3 hari sejak tawa mereka terdengar dari balik kaca ruang meeting. Dan 3 hari sejak aku mulai berlatih menata ulang hatiku. Seperti menyusun kembali file-file yang berserakan di laptop. Berusaha rapi, padahal dalamnya berantakan. Pagi ini aku kembali membuat kopi. Entah kenapa, meski tahu sekarang dia bisa saja mendapatkan kopi dari tangan Alena, aku tetap melakukannya. Mungkin karena kebiasaan. Mungkin karena hati ini belum siap benar-benar melepaskan harapan. Aku mengetuk pintu ruangannya, membuka sedikit celah dan mengintip. Pak, saya taruh kopinya di sini, ya? Dia mengangkat kepala. Kali ini tatapannya langsung ke mataku. Tak seperti kemarin-kemarin. Anggi, panggilnya. Aku berhenti, tanganku masih menggenggam cangkir. Ya, Pak. Masuk sebentar. Aku melangkah masuk, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Gelas kopi ku taruh pelan di atas meja. Dia menutup laptopnya, lalu bersandar di kursi. Lengan bajunya tergulung rapi, dan dasinya sedikit longgar. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap menenangkan. Kamu menghindari saya, ya? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu datang seperti petir di siang bolong. Apa? Aku nyaris tersedak sendiri. Enggak kok, Pak. Dia mengangkat alis. Anggi, saya mungkin tidak terlalu banyak bicara, tapi saya cukup peka. Kamu berubah sejak Alena datang. Saya bisa merasakannya. Aku tercekat. Dadaku sesak. Seperti dipenuhi kalimat yang tak bisa keluar. Saya hanya fokus kerja saja, Pak. Dia menatapku lebih lama. Kali ini tanpa jeda. Tatapan yang membuatku merasa telanjang. Seolah dia bisa membaca semua yang kusimpan rapat-rapat. Kamu pikir saya nggak sadar? Selama ini, kamu datang lebih pagi dari semua orang. Kamu buatkan kopi, kamu bantu bahkan hal-hal kecil yang bukan bagian tugasmu. Kamu perhatian dengan detail yang sering saya abaikan. Dan sekarang, kamu menarik diri. Aku menunduk. Tenggorokanku terasa kering. Saya gak ingin ganggu, Pak, bisikku. Apalagi kalau kehadiran saya gak lagi dibutuhkan. Dia terdiam cukup lama. Suara hujan terdengar dari luar jendela, membuat ruangan seolah terisolasi dari dunia. Anggi, ucapnya pelan. Alena bukan siapa-siapa. Maksud saya, dia memang pernah dekat, tapi itu sudah lama. Dan sekarang, dia hanya rekan kerja. Tidak lebih. Aku mendongak perlahan,
mencoba membaca ekspresinya. Tapi wajah Adrian seperti biasa, tenang dan tertutup. Hanya matanya yang berbeda. Ada sesuatu di sana, seperti kebingungan yang disembunyikan. Tapi kamu tersenyum ke dia, berbeda. Dia menghela napas. Saya juga senyum ke kamu. Itu beda, jawabku spontan, lalu buru-buru menyesalinya. Adrian mengangkat satu alis. Beda bagaimana? Aku menggigit bibir. Ingin lari. Ingin kabur dari percakapan ini. Tapi entah kenapa, sebagian diriku juga ingin menyelesaikannya. Sekali saja, biar tidak lagi hidup dalam asumsi. Kalau saya boleh jujur, ucapku pelan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya staf biasa. Tapi selama ini saya diam-diam menyimpan rasa yang mungkin tidak seharusnya ada. Saya hanya ingin tetap profesional. Makanya saya menjauh. Biar perasaan ini nggak tumbuh makin dalam. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan seketika, dunia seperti berhenti berputar. Adrian menatapku lama. Tangannya terlipat di atas meja. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup. Kamu tahu, katanya akhirnya. Saya bukan tipe orang yang pandai bicara soal perasaan. Tapi saya perhatikan kamu. Sejak lama. Aku menahan napas. Saya tahu kamu yang pertama datang setiap pagi. Saya tahu kamu selalu buat kopi dengan rasa yang tepat. Bahkan tanpa saya minta. Dan saat kamu tiba-tiba berhenti melakukannya, saya merasa kehilangan, meski saya nggak ngerti kenapa. Dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena terlalu banyak harapan yang tiba-tiba muncul bersamaan. Pak Adrian. Dia berdiri perlahan, berjalan ke arahku. Kami sekarang hanya terpisah beberapa langkah. Ruangan itu begitu sunyi. Hanya detak jantungku yang terasa bergema. Kalau kamu merasa perasaan itu tak seharusnya ada, bagaimana kalau saya bilang, mungkin saya juga merasakannya, tapi saya terlalu takut menyadarinya. Aku mematung. Tidak percaya. Tidak berani percaya. Saya CEO. Kamu staf. Kita ada dalam sistem yang rumit. Tapi, saya juga manusia. Anggi. Saya bisa jatuh hati, bisa merasa kehilangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bingung karena seseorang seperti kamu. Mataku mulai memanas. Aku tak tahu harus menjawab apa. Hanya berdiri di sana, di antara kebingungan dan kebahagiaan yang mulai tumbuh seperti tunas kecil di awal musim semi. Kemudian, dia tersenyum. Senyum itu bukan untuk Alena. Senyum itu hanya untukku. Jadi, jangan berhenti buatkan saya kopi, ya? Aku tertawa kecil sambil mengangguk, menahan air mata. Baik, Pak. Tapi hanya kalau foamnya nggak terlalu tebal. Dan untuk pertama kalinya, kami tertawa bersama, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang akhirnya saling menemukan. Sudah seminggu sejak hari itu. Sejak percakapan paling jujur dan paling hangat yang pernah kulalui dalam hidupku, dengan pria yang selama ini hanya bisa kutatap diam-diam. Banyak hal tidak berubah. Aku tetap datang pagi-pagi, membuat kopi, dan menyapa beberapa rekan kerja. Tapi ada satu hal yang benar-benar berbeda. Senyumnya. Adrian tak lagi sekadar bos. Tatapan matanya kini hangat, bukan hanya profesional. Kadang-kadang, dia berdiri di depan pintu ruangannya, menyapa kecil saat aku lewat. Dan aku belajar untuk tidak gugup setiap kali dia tersenyum seperti sedang menyimpan rahasia kecil di baliknya. Kami tidak membicarakan hal itu lagi, tentang perasaan, tentang pernyataannya waktu itu. Tapi entah bagaimana, aku tahu itu bukan hanya kata-kata sesaat. Sampai suatu hari, saat makan siang,
Winda datang ke mejaku dengan napas terengah-engah. Kamu udah lihat email dari HR? Tanyanya, menatapku penuh khawatir. Belum. Kenapa? Cek deh. Ada memo soal potensi konflik kepentingan dan hubungan pribadi di kantor. Aku langsung membuka email dan membaca memo singkat itu. Isinya tentang kebijakan baru perusahaan yang memperketat batasan hubungan pribadi antar pegawai, terutama antara atasan dan bawahan langsung. Tiba-tiba, jantungku berdetak cepat lagi. Sore itu aku memberanikan diri mengetuk pintu ruangannya. Masuk, sahutnya, dan saat aku muncul, dia langsung menatap tajam. Seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. Kamu sudah baca memo HR, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Dia berdiri dari kursinya, berjalan pelan ke arah jendela. Tangannya menyentuh kaca yang mulai dipenuhi tetes hujan. Memo itu tidak ada hubungannya dengan kita, Anggi. Setidaknya, belum. Belum? Ya, karena aku belum menyentuh batas profesional itu. Aku belum melakukan apapun yang bisa dianggap melanggar. Kita belum melakukan apapun yang salah. Kata-katanya benar. Tapi entah kenapa, aku masih merasa sesak. Kalau nanti, hubungan kita ketahuan, kita akan jadi pembicaraan. Apalagi posisi kamu sebagai CEO. Dia menoleh, menatapku penuh keyakinan. Kalau itu terjadi, aku yang akan bertanggung jawab. Aku diam, menelan semua ketakutanku. Mungkin ini memang risiko dari rasa yang diam-diam tumbuh di tempat yang salah. Anggi, katanya lagi, lebih lembut. Aku tidak ingin kamu merasa ini beban. Kalau kamu merasa lebih baik menjauh, aku akan terima. Tapi kalau kamu masih ingin berjalan bersamaku, meski pelan-pelan, aku akan tetap di sini. Dadaku sesak, tapi kali ini karena haru. Aku menatapnya, dan akhirnya tersenyum. Saya di sini, Pak. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu arahnya kemana. Dia tertawa kecil. Kamu memang beda. Dan seperti itulah, hubungan kami tidak berubah drastis. Kami tetap profesional di kantor. Tapi ada bahasa-bahasa halus yang hanya kami pahami. Seperti pesan singkat pagi hari berisi, hujan, jangan lupa bawa payung. Atau sticky note kecil di mejaku dengan tulisan, Thank you for coffee. Seperti biasa, kamu selalu tahu rasanya. Hingga pada suatu malam, perusahaan mengadakan acara tahunan. Gala dinner untuk seluruh karyawan, termasuk tim dari cabang-cabang lain. Semua orang berdandan rapi. Aku pun tak ingin tampil sembarangan malam itu. Mengenakan gaun biru tua sederhana, riasan tipis, dan rambut diikat setengah. Saat aku memasuki ballroom, pandangan kami bertemu. Adrian berdiri di dekat panggung, dengan jas hitam dan dasi gelap. Tapi kali ini, dia tidak menatapku sebagai CEO pada stafnya. Tatapannya seperti pria yang jatuh cinta dan tidak ingin menyembunyikannya lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami berdiri berdampingan di depan orang banyak. Tidak saling menyentuh, tidak berlebihan. Tapi dunia seperti tahu, ada sesuatu yang berbeda antara kami. Dan tepat sebelum acara selesai, Adrian mengambil mikrofon, memberikan sambutan singkat sebagai CEO. Tapi di akhir pidatonya, dia melirik ke arahku. Satu hal yang saya pelajari tahun ini, katanya dengan suara tenang, adalah bahwa kadang-kadang, seseorang yang diam-diam membantu kita selama ini, ternyata memiliki tempat yang lebih besar dari yang kita sadari. Semua orang bertepuk tangan, tidak menyadari bahwa kalimat itu bukan sekadar metafora. Aku hanya tersenyum kecil, dan tahu, ucapan itu, milikku. 3 bulan setelah acara itu, Adrian membuat keputusan besar.
Dia menyerahkan posisinya sebagai CEO utama dan memilih menjadi penasihat di belakang layar untuk memberi ruang gerak yang lebih netral dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Alasannya, ia bilang, hidup ini terlalu singkat untuk terus memilih antara cinta dan pekerjaan. Dan untuk pertama kalinya, dia memilih cinta. Hari itu, dia menjemputku dari kantor dengan mobilnya, lalu membawaku ke tempat yang selama ini hanya kudengar dari ceritanya. Kafe kecil di luar kota, dengan halaman bunga dan udara yang sejuk. Di sana, di bangku kayu berhiaskan lampu gantung kecil, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Anggi," katanya lembut, "selama ini kamu diam-diam mencuri hatiku. Sekarang, biar aku yang terang-terangan menjaga hatimu. Maukah kamu?" Aku tertawa sambil menahan air mata. "Iya, aku mau." Dan akhirnya, kisah cinta yang dulu hanya diam-diam, kini punya suara. Tak lagi sembunyi, tak lagi disimpan dalam diam, tapi hadir, nyata, dan utuh. Seperti secangkir kopi hangat di pagi hari.